Kerajaan Nagur adalah salah satu kerajaan kuno yang pernah berjaya di Aceh dan di Sumatera Utara. Pernah menguasai sisi timur Pulau Sumatera di bagian atas. Nagur menjadi kerajaan yang sangat disegani di awal-awal Masehi. Bertemu kembali dengan kami, Our Channel yang selalu memberikan informasi tentang perjalanan sejarah bangsa. Dan tetap dukung kami dengan cara subscribe, like, comment, and share. Kerajaan Nagur berkembang terus karena hasil perdagangannya dengan kerajaan luar, khususnya kerajaan dari negeri Cina. Sebagai kerajaan yang mempunyai rentang pemerintahan yang sangat panjang, Kerajaan Nagur kemudian berkembang dan berpengaruh ke segala penjuru Sumatera Utara. Rajendra Chola Dewa mencatat di dalam prasasti Tanjore menaklukkan Nagavaram, kerajaan yang memiliki kebun madu berlimpah. Keberadaan Kerajaan Nagur Pulau Pandan yang telah berjalan 300 tahun yang kemudian hancur, sehingga terciptalah sebuah hikayat Perpandaan Nabolag atau Pustaka Simalungun kuno. Telah dikisahkan saat runtuhnya Kerajaan Nagur dalam serangan Kerajaan Chola. Kerajaan Nagur Pulau Pandan hancur lebur dan penduduknya mengungsi menyelamatkan diri keluar dari pematang Nagur di bawah pimpinan ketiga putra dari Raja Nagur. Putra Nagur pertama yang bernama Marasilo mengundurkan diri ke arah selatan, ke arah Tapanuli Selatan, menunggu keadaan aman dan menetap di sana sampai beranak pinak. Rombongan kedua dipimpin oleh putra kedua Raja Nagur Pulau Pandan yang bernama Sorotilu, mengungsi ke arah utara, yaitu ke sebelah timur Gunung Dolok Simbolon, dan mendirikan kembali Kerajaan Nagur yang disebut dengan sebutan Nagur Bayu, dan daerahnya meliputi sekeliling Dolok Simbolon, daerah Sopinio sampai pesisir Selat Malaka. Sementara rombongan ketiga dipimpin oleh putra ketiga yang bernama Tuan Timor Raya. Rombongan ini bergerak ke arah barat mengikuti alur sungai Bahbolon dan sampai di tanah datar antara Gunung Dolok Simarja Runjung dan Dolok Sijambak Bahir, dan turun ke tepi Laut Tawar atau Danau Toba sekarang. Kurang lebih 100 tahun turunan Nagur Timoraya bermukim di Bona-Bona atau di tepi Laut Tawar dekat Tumtuk Silumongur atau Tanjung Unta sekarang.
dan mendirikan Kerajaan Borno pada tahun 1250 Masehi. Perubahan geopolitik kembali terjadi. Tahun 1178, Dharmasraya berhasil menaklukkan seluruh wilayah, seluruh kerajaan yang ada di Swarnabumi. Saat itu terjadi, Nagor pun telah takluk ke dalam Mandala Dharmasraya. Perubahan geopolitik kembali terjadi. Kekuasaan kerajaan Dharmasraya mulai mendapat tantangan dari daerah-daerah lainnya. Tahun 1250 Masehi, Kerajaan Siguntur yang berdiri di pedalaman Pariaman berhasil mengusir kekuasaan Dharmasraya dari Pariaman. Diperkirakan Dharmasraya memindahkan ibu kotanya ke Jambi. Setelah pusat kekuasaan di Pariaman direbut oleh Kerajaan Siguntur, kemudian pada tahun 1258 Masehi muncul Kerajaan Aru di sisi bagian selatan yang dulunya merupakan wilayah dari Kerajaan Nagor. Pada tahun 1267 tercatat Marahsilu yang diperkirakan seorang keturunan bangsawan Nagor yang bergerak ke utara mendirikan Kesultanan Pasai dan bergelar Sultan Malikul Saleh. Diperkirakan di tahun ini Dharmasraya kehilangan kontrol atas negeri-negerinya di Aceh dan di Simalung. Munculnya dua kerajaan baru di wilayah yang dulunya merupakan wilayah Kerajaan Nagor. Sisi selatan telah berdiri Kerajaan Aru, sisi utara telah berdiri Kerajaan Perlak dan Pasai. Kekuasaan dan wilayah Kerajaan Nagor semakin kecil. Sementara di Pulau Jawa telah berdiri kerajaan yang sangat besar yang berkeinginan menyatukan seluruh wilayah-wilayah kerajaan lainnya di dalam panji-panji kerajaannya. Kerajaan Singosari pada tahun 1275 Masehi melancarkan ekspedisi Pamalayu untuk menyatukan visi kerajaan-kerajaan yang ada di Swarnabumi dalam menghadapi kerajaan atau kekaisaran Cina yang saat itu dipimpin oleh kekaisaran Mongol dengan kaisarnya Kubilai Khan. Tahun 1275, ekspedisi Pamalayu dijalankan. Tahun 1278 Masehi, Singosari telah mendapat posisi di pesisir timur dari Lampung. Tahun 1283, seluruh sisi selatan Palembang dan Lampung telah dikuasai oleh Singosari.
tahun yang sama, kerajaan Mongol telah mengajak kerajaan Aru bekerja sama. Utusan dari Aru telah menghadap ke kerajaan Mongol dan menjadi bagian dari kekaisaran Mongol. Pada tahun 1284 Masehi, pasukan Singosari menggempur pusat pertahanan Dharmasraya di Jambi. Dharmasraya semakin terpuruk. Banyak negeri-negeri vasalnya melepaskan diri. Saat yang sama kerajaan Aru telah semakin kuat. Tahun 1285 Masehi, kerajaan Aru menaklukkan kerajaan Nagur. Tahun 1286 terjadi kesamaan visi antara Singosari dengan Dharmasraya. Prasasti Padang Rojo, Dharmasraya, dan Singosari bersatu di dalam menghadapi kerajaan Mongol. Tahun 1288, Singosari mulai bergerak naik ke atas menaklukkan Riau dan Pahang. 1289, Singosari menggempur kembali Nagur, Aru, dan Pasai. Namun mengalami kegagalan saat menaklukkan 3 tempat tersebut. Tahun 1290, Raja Kerajaan Aru beralih menjadi kesultanan setelah beliau memeluk ajaran Islam. Di tahun yang sama, Aru telah menjadi bawahan dinasti Yuan dan mengirim upeti ke Khan balik. Tahun 1291 Masehi, Singosari mulai menggempur kerajaan Aru, dan tahun 1292 kerajaan Aru dapat ditundukkan oleh kerajaan Singosari. Namun di tahun yang sama, di kerajaan pusat Singosari terjadi pemberontakan yang menyebabkan Raja Kertanegara, raja utama kerajaan Singosari, gugur. Berdirinya kerajaan Aru yang mengambil posisi dan wilayah selatan dari kerajaan Nagur membuat Nagur semakin kejepit. Semakin berkurang wilayah kekuasaannya, sementara kerajaan Perlak di utara dan kerajaan baru yang berdiri, kerajaan Pasai, yang juga dulunya bekas dari kekuasaan kerajaan Nagur. Aru yang berada di sisi selatan dari kerajaan Nagur berkembang sangat pesat. Wilayah kekuasaannya semakin melebar. Kekuatan dari pasukan Aru juga semakin menggentarkan. Sampai akhirnya pada tahun 1285, kerajaan Aru menundukkan kerajaan Nagur. Sejak tahun itu, kerajaan Nagur tidak terdengar lagi.
para bangsawan Nagur mulai bergerak ke berbagai tempat. Informasi tentang Kerajaan Nagur mengemuka kembali dari laporan dua orang penerjemah Laksamana Cheng Ho atau Zheng He yang bernama Ma Huan dan Fei Xin. Armada Cheng Ho yang memimpin sekitar 208 kapal datang mengunjungi Pasai berturut-turut pada tahun 1405, 1408, dan 1412. Pada masa inilah kedua orang penerjemah sekaligus pembantunya merekam keberadaan Nagur yang berada di Aceh. Ma Huan dalam bukunya Yeng Ya Seng Lan yang diterbitkan tahun 1416 menceritakan bahwa Raja Nagur atau Naguer dinamakan Raja Muka Bertato yang menduduki kawasan sebelah barat Sumentala atau Samudra Pasai. Sementara di sebelah barat Nagur berbatasan dengan Litai dan Lambri atau Lanboli. Posisi Nagur berada di antara Lidai dan Samudra Pasai. Wilayah yang mereka duduki hanya terdiri dari desa-desa yang berada di pegunungan. Penduduknya merajah wajahnya dengan 3 panah hijau. Inilah yang melatar belakangi munculnya sebutan Raja Muka Bertato. Mereka hidup beternak dengan menernakkan babi, kambing, unggas, dan bebek. Sementara bahasa dan busana yang mereka gunakan sama dengan masyarakat di Samudra Pasai. Sedangkan menurut hasil dokumentasi Fei Xin yang dimuat dalam bukunya Xing Cha Seng Lan yang terbit pada tahun 1436, Nagur merupakan wilayah negara Muka Bertato Hua Mian Guo, berbatasan dengan samudra dan meluas hingga ke Laut Lambri. Wilayah kedudukannya terletak di daerah pegunungan. Keterangan dari dua penerjemah Zheng Ho yang berbeda tahun, namun tidak berbeda, yang mengatakan bahwa kaum pria Nagur memiliki kebiasaan merajah wajah mereka dengan gambar bunga beserta hewan. Rambut mereka terurai panjang, sementara kaum wanitanya mengenakan kain berwarna dan rambut bersanggul di belakang. Pada kunjungan tersebut, Laksamana Cheng Ho menyerahkan hadiah dari Kaisar Cina kepada raja-raja termasuk kepada Raja Nagur, dan sejak itu pihak Nagur selalu memberikan upeti kepada Kaisar Cina. Buku Ying Ya Seng Lan juga diriwayatkan bahwa Raja Samudra Pasai Sumentala pernah diserang oleh Raja Nagur.
Indikasi tentang eksistensi Nagur mencuat kembali dari catatan Ferdinand Mendes Pinto 1509-1583, di mana dalam karyanya yang berjudul Peregrination mencatat kunjungan delegasi raja-raja pedalaman pada tahun 1539 kepada Kapten Malaka yang baru, Pedro de Faria. Ia mencatat bahwa raja-raja tersebut menganut paganisme dan ibu kotanya bernama Panayu. Sebagai sebuah kerajaan yang besar dan kuat, Nagur sempat mengalami kejayaan selama kurang lebih 1000 tahun. Di masa keemasannya, wilayah kekuasaannya terbentang luas, mulai dari Aceh di utara dan Riau di selatan, hingga masuk ke pedalaman Danau Toba di barat, dan perairan Selat Malaka di sebelah timur. Adapun lokasi yang menjadi pusat pemerintahan Nagur atau Pematang, lokasi awal yang menjadi ibu kota kerajaan Nagur, berada di sekitar Pematang Kerasaan. Sekarang masuk kecamatan Pematang Bandar tidak jauh dari kota perdagangan. Hal ini dibuktikan dengan adanya konstruksi tua bekas kerajaan Nagur hasil ekskavasi yang dilakukan oleh para arkeolog. Sungai Bahbolon yang berada di hilir daerah ini menjadi pelabuhan Nagur, di mana alirannya terus sampai ke Selat Malaka. Lokasi lain yang menjadi indikasi pernah menjadi pusat kerajaan Nagur adalah Parti Malayu, Nagur Usang, Tiga Dolog, Tiga Runggu, dan Nagaraja. Bahkan di dalam pustaka Perbadanan Nabolag disebutkan kerajaan Nagur digambarkan sebagai kerajaan yang kaya raya, di mana ibu negerinya atau Pematang memiliki benteng yang sangat kuat berpagar besi. Pintu gerbangnya disebut layar-layar terbuat dari tembaga holing, dan gemboknya terbuat dari perak. Dan pada abad ke-13, kerajaan Nagur mulai mengalami kemunduran pasca berkembangnya kerajaan Haru, Perlak, dan Pasai. Persaingan kekuasaan semakin sengit dan peperangan juga kian marak antar kerajaan. Para penguasa-penguasa baru sangat berperan di dalam merongrong kerajaan Nagur. Akibatnya, kondisi Nagur semakin terpuruk. Nagur yang sebelumnya sempat mengalami kehancuran akibat serangan kerajaan Chola kembali semakin lemah. Walaupun di dalam Prasasti Tanjore disebutkan Chola berhasil menaklukkan Nakavaram, negeri yang menghasilkan madu berlimpah, negeri yang identik dengan Nagur. Nagur akhirnya runtuh setelah ditaklukkan oleh kerajaan Aru pada tahun 1285.
Demikianlah sejarah perkembangan Kerajaan Nagure. Walaupun telah runtuh di tahun 1285, namun masih tercatat dalam cerita Hingya Senglan yang dibuat pada tahun 1416 dan 1436 Masehi. Tetap dukung kami dengan cara subscribe, like, comment, and share.